Perkenalkan, nama saya Yasin Firmansyah dari kelas 12 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12, yaitu mengenai pemberontakan DITI. Pemberontakan Darussalam Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITI merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Berikut adalah pembahasan pemberontakan DITI di berbagai daerah. Yang pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi pasca disetujui Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. DITI merasa tidak puas dengan hasil dari perundingan Renville di wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari Perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. Hal ini ditolak oleh kelompok Sabilah dan Hizbullah yang mengancam akan melucuti senjata bagi mereka yang akan berpindah ke Jawa Tengah pada 10-11 Februari 1948. Kartosuwiryo dan ONI melaksanakan konferensi umat Islam di wilayah Tasikmalaya dengan hasil kesepakatan mendirikan Negara Islam Indonesia atau disingkat NII. Pada waktu bersamaan juga dibentuk Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan TII sebagai gerakan perlawanan dari NII. Pada tahun 1948, ketika ibu kota Yogyakarta diserang oleh Belanda pada agresi militer Belanda II, DITI mulai melakukan propaganda dan mengkomando perang suci untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia. Divisi Siliwangi yang sebelumnya berpindah ke Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat untuk berperang di antara tiga pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Pada pertengahan tahun 1949, setelah disepakati Perjanjian Roem-Royen, tercipta kekosongan pemerintah di daerah. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan DITI untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Upaya yang dilakukan Republik Indonesia yaitu salah satunya dengan cara konfrontasi fisik pada tanggal 8 Desember 1950. DITI resmi dianggap organisasi terlarang dan dilakukan sebagai usaha penumpasan di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha intensif dengan strategi pagar betis. Operasi ini sukses menangkap Kartosuwiryo yang kemudian dihukum mati. Selanjutnya, pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi akibat pengaruh DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi di wilayah Brebes, Tegal, Pekalongan dengan pemimpin yang bernama Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus 1949. Penumpasan dilakukan dengan membentuk pasukan khusus bernama Banteng Rider yang akhirnya mampu menumpas DITI di Jawa Tengah. Selanjutnya, pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh ulama besar Aceh bernama Tengku Muhammad Daud Berereh. Pemberontakan dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi Karesidenan serta keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara pada tahun 1950. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut, Daud Berereh menyatakan Aceh bagian dari DITI pada 21 September 1953. Untuk menumpas pemberontakan DITI Aceh,
pemerintah melakukan operasi militer dan perundingan. Hingga pada tahun 1962 tercapai kesepakatan antara RI dan Aceh, sehingga wilayah Aceh menjadi provinsi terdiri dari sebagai daerah istimewa. Selanjutnya, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau disingkat dengan KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar Muzakar menginginkan KGSS untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan APRIS, namun ditolak oleh pemerintah pusat. Akibat penolakan ini, KGSS melakukan kekacauan di berbagai tempat. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Dari hal tersebut, kemudian Indonesia melakukan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga pada akhir bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan mengakhiri pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau disingkat dengan KRYT. Pemberontakan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan pernyataan Kalimantan Selatan yang mendeklarasikan Kalimantan Selatan bagian dari negara Islam Indonesia. Upaya memadamkan pemberontakan di Kalimantan Selatan adalah melalui jalur damai namun gagal terjadi. Akhirnya jalur operasi militer dilakukan dengan menangkap Ibnu Hajar pada 1963 dan menjatuhkan hukuman mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.